kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu merupakan suatu kesatuan ya, karya Kristus selama berada di dalam dunia, sepaket. Jadi tidak ada satu yang lebih penting dari yang lain. Tidak mungkin Yesus kalau tidak datang berarti tidak akan mungkin ada keselamatan. Tidak mungkin ada karya penebusan. Tidak mungkin ada karya penebusan tanpa kelahiran dan seterusnya. Kenaikan Tuhan Yesus merupakan fakta sejarah ya, yang disaksikan oleh para rasul ketika ia terangkat ke sorga. Dan ini menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting dalam iman Kristen yang dicatat oleh Alkitab. Dan setiap tahun kita mengingat dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini juga
merupakan sebuah isu penting, sebuah tema yang menjadi polemik karena ada versi lain di luar Alkitab yang menjelaskan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kita baca dulu ya ayat firman Tuhan. Kita baca bersama-sama 3 ayat. Kisah Para Rasul 1 ayat 9, ayat 10 dan ayat 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dalam iman Kristen, dalam doktrin Kristen, gereja Kristen final, bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan Yesus yang naik ke sorga diungkapkan dalam ajaran yang lain, versi yang lain agak berbeda, Bapak Ibu. Saya sedikit menjelaskan. Ada sebuah Injil yang disebut dengan nama Injil Barnabas. Tetapi Injil Barnabas ini penulisnya bukan Barnabas yang pernah ada melayani bersama dengan Paulus. Barnabas yang lain, ya. Dan dalam dekret atau surat keputusan Paus Galasius, ya, pada abad 9 akhir abad 4 sekitar tahun 492 sampai 496. Di sana dalam surat keputusan itu ada 60 kitab dan salah satunya dicatat adalah Injil Barnabas yang dilarang oleh Paus Galasius I supaya warga gereja Roma Katolik tidak membaca kitab itu. Mengapa? Karena Injil Barnabas, ya, isi dari Injil Barnabas sangat bertentangan dengan Alkitab. Dalam sejarahnya Injil Barnabas kemudian diterbitkan baru di abad disalin kembali dan diterbitkan pada abad ke-16 dengan bahasa asli, bahasa Italia. Tetapi dalam catatan Roma Katolik bahwa Injil itu sudah beredar di abad keempat. Artinya penulis ini, ya, Injil Barnabas ini kemungkinan besar adalah seorang Yahudi yang diinkuisisi oleh gereja Roma Katolik. Apalagi itu inkuisisi? Itu adalah semacam proses peradilan, pengadilan, interogasi kepada tokoh-tokoh yang dianggap bidat. Dan itu diinterogasi dan kemudian mendapat tekanan yang luar biasa, dipaksakan supaya menjadi Kristen. Karena di era itu gereja dan negara itu identik. Seseorang yang mau mendapatkan kewarganegaraan Roma, maka dia harus menjadi Kristen. Maka seorang pemimpin agama adalah pemimpin negara. Pemimpin negara adalah pemimpin agama. Itulah Roma Katolik, Vatikan. Sehingga orang-orang yang dipaksa, ya, untuk menjadi warga gereja, salah satunya adalah Barnabas ini yang mungkin diinkuisisi sehingga dia kemudian menulis sebuah kitab yang isinya melawan Alkitab, kitab-kitab yang sudah dikanonisasi dari sejak abad 2 udah lengkap Perjanjian Baru, ya. PL bahkan sebelum Masehi itu sudah lengkap kitab-kitabnya. Injil Barnabas baru abad keempat, 200 tahun kemudian, baru kemudian di abad 16 baru muncul sebagai sebuah kitab. Lalu kemudian dijadikan oleh agama kepercayaan lain sebagai dasar kebenaran yang menganggap bahwa Sang Barnabas ini adalah Rasul Yesus Kristus. Padahal tulisan-tulisannya bertentangan dengan Alkitab yang sudah memenuhi standar kanonisasi Protestan. Kalau kita pegang ini ada 66 kitab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inti ajarannya
ada banyak, tapi saya jelaskan dua saja. Hati-hati, waspadalah. Yang pertama, bahwa Yesus itu tidak mati, melainkan yang mati itu Yudas Iskariot. Dikisahkan oleh kepercayaan tertentu bahwa pernah Yesus dengan sebutan yang lain bertanya kepada murid-muridnya. Saya membaca itu dalam sebuah tulisan dan saya merasa geli juga. Bahwa Yesus bertanya kepada murid-muridnya, 12 sahabatnya, siapa yang mau menggantikan aku untuk menderita karena aku harus naik ke sorga? Tiba-tiba ada seorang sahabatnya yang masih sangat muda, yaitu Yudas Iskariot. Saya bersedia. Yesus bertanya 3 kali dan dia tetap bersedia. Akhirnya wajahnya, dengan kuasa Yesus, wajahnya si Yudas Iskariot ini diubahkan. Suara dan wajahnya mirip seperti Yesus. Lalu kemudian Yesus itu naik ke surga, keluar melewati ventilasi. Angin-angin rumah hilang. Sehingga orang Yahudi datang ketika mau menangkap Yesus. Yang ditangkap itu Yudas Iskariot. Jadi sesungguhnya yang mati di salib itu siapa? Menurut ajaran tersebut adalah Yudas Iskariot. Ternyata itu bersumber dari Injil Barnabas. Di mana Injil Barnabas dengan versi yang sedikit berbeda, bahwa ketika Yesus ini hendak ditangkap, dikatakan oleh kuasa Allah, Barnabas ini diubahkan wajahnya dan suaranya ketika bersama dengan murid-muridnya pada saat itu, saat mereka tidur. Lalu si Tuhan Yesus sebenarnya sudah diangkat, sudah diangkat oleh Allah. Sehingga ketika orang yang datang menangkap Yesus, murid-murid memang melihat ada Yesus, suaranya sama, wajahnya sama, tapi sesungguhnya itu Yudas Iskariot yang diubahkan oleh kuasa Tuhan. Supaya apa? Supaya Yesus itu tidak mati disalibkan, tetapi dia terangkat hidup-hidup. Bapak Ibu, Injil Barnabas ini tidak sesuai dengan apa yang disebut dalam kitab Injil. Kitab-kitab yang sudah memenuhi standar kanon yang diterima oleh gereja abad pertama, abad kedua ketika dikanonisasi. 200 tahun sebelum Barnabas menulis kisahnya dan mengklaim sebagai Rasul Yesus Kristus, secara otentik dari sisi fakta historis tidak dapat diterima oleh gereja. Bagaimana mungkin sebuah tulisan yang bertentangan dengan Alkitab, apalagi bertentangan dengan kitab yang sudah memenuhi standar kanonisasi, dan itu dilarang di abad keempat oleh Roma Katolik sebagai satu ajaran yang merupakan bidat yang tidak boleh dibaca tulisannya. Tetapi tulisan itu beredar dan dikutip oleh tokoh-tokoh agama tertentu, lalu kemudian itu diserap, dijadikan sebagai sumber kebenaran. Padahal fakta historisnya ada, catatan-catatan sejarahnya ada. Bapak Ibu, ini penting sekali. Kita lihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita final, bahwa Tuhan Yesus dia mati, dia bangkit. Yesus yang bangkit ini 40 hari setelah kebangkitannya, sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan diri kepada rasul-rasul, kepada banyak sekali muridnya. Dia menjelaskan tentang keadaannya, keberadaannya, bahwa dia sesungguhnya adalah Tuhan dan Kristus, sebagaimana apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dan itu dikotbahkan oleh Petrus tentang Yoel. Luar biasa bahwa Yesus Kristus dia adalah Tuhan, dia juru selamat kita satu-satunya. Yang kedua, inti ajaran dari Injil Barnabas, bahwa dalam pasal tertentu dalam Injil itu Yesus dituliskan bahwa Yesus bersumpah dan mengaku bahwa dia memang Kristus tapi bukan Mesias. Dia bukan Mesias, dia bukan Tuhan yang diurapi. Ini yang kemudian menjadi ajaran yang menyimpang, sehingga Barnabas dan tulisannya ini dianggap sebagai bidat Kristen. Bapak Ibu,
kita bersyukur kita punya Alkitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, 66 kitab, dan di dalamnya memberikan kesaksian kepada kita. Bahkan sebelum Yesus naik ke sorga, dia sudah banyak berbicara bahwa selain daripada dia yang turun dari sorga, nggak ada yang naik ke sorga. Kecuali kisah perjanjian lama, ada nabi-nabi yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Tetapi tidak ada orang yang naik secara sendiri ke sorga selain dari anak manusia, Yesus Kristus. Dia naik ke sorga. Ya, Alkitab tidak mengatakan bahwa Yesus lagi berbicara lalu Tuhan datang, Tuhan mengirim malaikatnya lalu angkat Yesus, kirim kereta sorga menyala-nyala lalu Yesus terangkat. Tidak. Yesus berkata, aku akan pergi. Ya, aku harus pergi kepada Bapa. Dan di hari sebelum dia terangkat, yang kita baca tadi, ayat-ayat yang kita baca, setelah Yesus berbicara tentang Roh Kudus yang akan datang, kemudian ia naik. Jadi langsung ia terangkat. Kekuatan dari mana? Kuasa dari mana? Memang dia Tuhan, dia Allah. Murid-muridnya selama ini mengenal dia hanya sebagai seorang manusia. Betul dia berinkarnasi, masuk dalam daging sebagai manusia. Tetapi dia juga memiliki hakikat yang sama dengan Bapaknya sebagai Allah. Apa yang salah ketika dia harus naik ke surga? Tidak ada yang salah. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa menundukkan angin ribut, gelombang yang besar suruh diam dan diam. Apa yang salah ketika dia harus naik ke surga? Tidak ada yang salah. Karena Yesus, dia adalah Allah yang hidup. Di antara orang mati dia bangkit, dan kemudian dia naik ke surga. Jadi kita beriman kepada pribadi Yesus yang jelas lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi bukan naik ke surga tanpa melalui proses kematian dan kebangkitan. Itu keliru. Ya, itu Injil yang lain. Lalu apa sesungguhnya makna dari kenaikan Tuhan Yesus yang setiap tahun kita rayakan? Alkitab sudah dengan jelas menjelaskan kepada kita. Mari kita buka bersama-sama yang pertama, Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu jangan tanya nanti rumah saya tipe berapa di sana. Ya, tipe 21. Oh, kalau saya kan keluarga besar, harus tipe 60, tipe 92, tipe 100. Ya, Bapak Ibu kita nggak tahu nanti bagian kita seperti apa, tempat kita seperti apa. Tapi yang pasti Tuhan Yesus berkata, aku harus pergi ke sana supaya menyediakan tempat. Ini memberikan sebuah kepastian bahwa setiap mereka yang percaya kepada Yesus bukan hanya perubahan status dari orang yang ada di dalam maut berpindah kepada orang yang sudah ada di dalam Kristus hidup kekal, tetapi kehidupan yang kekal ini diteguhkan oleh Yesus melalui proses kenaikannya. Aku akan naik ke surga. Loh, kok tahu tempatnya? Loh, tahu karena dia datang dari surga, jadi dia tahu tempat di mana dia datang. Ini adalah fakta, ya, bahwa Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Artinya kita bukan hanya sekedar dijanjikan bahwa kita yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan, tetapi Yesus meneguhkannya dengan berkata, aku naik ke tempat di mana aku turun, ya, aku datang, maka aku menyediakan tempat bagi. Jadi kita harus yakin ketika kita mengingat rayakan kenaikan Tuhan, kita yakin bahwa rumahku ada di surga. Apakah di surga sana jalannya terbuat dari emas? Saya kira ada logam yang lebih mulia dari emas. Cuman memang itu harus digambarkan seperti yang manusia bisa mengenalnya. Bagaikan emas, bagaikan permata, ini batu itu yang begitu mahal. Sesungguhnya di surga pasti lebih dari apa yang pernah kita lihat
di dunia. Tapi saya yakin cuma kesampean ada di sorga nanti. Ya, karena itu sungguh-sungguh hidup benar. Ya. Sekarang ini hidup singkat Bapak Ibu, gak ada yang tahu kapan Tuhan panggil kita. Hidup sungguh-sungguh takut Tuhan, hidup benar. Waktu Tuhan panggil kita, yes. Karena kematian adalah pintu untuk berjumpa dengan Juru Selamat kita. Kematian akan membawa kita berjumpa dengan Kristus dan tinggal di rumah yang sudah disediakan. Karena firman Allah berkata, orang-orang Kristen, orang-orang yang mati dalam Kristus dikumpulkan Bapa bersama dengan Kristus. Makna yang kedua, Roh Kudus diutus untuk menyertai gerejanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Jadi Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Persoalannya, kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, Roh Kudus tidak akan turun. Makanya Yesus berkata, aku harus naik supaya Roh Kudus itu akan turun. Yesus naik menyediakan tempat, tapi Dia tidak membiarkan murid-muridnya sendirian. Dia tidak membiarkan gerejanya sendirian, tapi Dia meminta kepada Bapa mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus adalah penolong yang setia, yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, maka kita harus yakin sampai hari ini, detik ini, Roh Kudus tidak pernah tidak setia. Ya, Dia tetap setia. Tapi mungkin ada yang mungkin kadang-kadang kecewa. Ya, ketika mungkin ada persoalan, ada masalah dan tidak terlihat jalan keluar. Sudah berdoa, sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, sudah sungguh-sungguh beribadah, sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi doanya, persoalannya tidak kunjung selesai. Mungkin kita bertanya, lalu di mana Roh Kudus itu? Apakah Dia masih menolong saya? Apakah Dia masih menyertai saya? Kenapa? Bapak Ibu, Roh Kudus menolong kita itu dengan cara yang kita tidak mengerti dan kita pahami. Tapi Roh Kudus akan memberikan kepada kita penghiburan, memberikan penghiburan kepada kita. Dan Roh Kudus adalah jaminan kita bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Dia akan menyertai kita. Tapi ada waktu-waktu di mana Tuhan izinkan kita memang mengalami persoalan yang berat. Tapi di saat kita mengalami persoalan yang sulit, Roh Kudus ada sebagai penolong kita. Dia menyertai kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Dia akan menghibur setiap hati yang sedih. Dia akan membuat setiap hati yang terluka. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke sorga, membuktikan bahwa Ia adalah Allah. Dia datang dari sorga turun ke dunia, tapi Dia juga naik dan disaksikan oleh banyak mata ke sorga, membuktikan bahwa Dia adalah bukan hanya manusia sejati, tapi Dia adalah Allah sejati. Kita menyembah, kita percaya kepada Kristus yang bukan hanya manusia sejati, tetapi Allah sejati. Dan jangan pernah menolak Kristus sebagai Tuhan dan Allah sejati. Karena tidak ada seorang pun yang menolak Kristus yang akan memiliki Bapa. Tak akan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke rumah Bapa di sorga, ketemu dengan Bapa di sorga, tanpa melalui Yesus. Final. Iman percaya, iman Kristen dasarnya firman Allah, bahwa karena dengan mulut kita mengaku, hati kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan ayat 10. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam. Yakinlah bahwa Roh Kudus diam dalam hidup kita, dan Dia menyertai kita melalui apa? Karya-karya yang besar yang terjadi dalam hidup kita, mujizat-mujizat yang terjadi di dalam hidup kita. Itu menunjukkan bahwa Roh Kudus ada dan selalu menyertai hidup kita. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kepada kalian kedua.